Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait Bapak Haji Omin beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita, Bapak Ustadz Basir, Bapak Ustadz Hashim Asy'ari beserta guru-guru yang lainnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para sesepuh kita, Bapak Haji Kasim, Bapak Haji Risan, Bapak Haji Anwar beserta para sesepuh yang lainnya, para tokoh masyarakat, para segenap hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasanya pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab fikih yang berjudul Matan Abi Syuja. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan kajian tersebut, maka di sini ada satu hadis yang ingin saya sampaikan kepada segenap hadirin dan hadirat semua. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Khatib daripada Abdullah bin Umar dan dinukil di dalam kitab Kanzul Ummal, juga di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Warada marfu'an, hadis ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Atani Jibrilu, satu ketika Jibril datang kepadaku. Faqala ya Muhammad, Rabbuka yuqri'u alaikas salam. Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, engkau dapat salam dari Allah. Wa yaqulu laka, dan Allah memberikan 4 pesan kepadamu. Yang pertama, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina. Kata Allah, ada sebagian daripada hambaku yang tidak cocok baginya melainkan aku berikan kekayaan. Walau afqartuhu lakafara, andai aku jadikan dia orang miskin, maka dia pasti akan kufur kepadaku. Itu yang pertama. Yang kedua, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri. Kata Allah, sebagian hambaku yang lainnya ada yang tidak cocok melainkan aku jadikan dia fakir, aku jadikan dia miskin. Walau agnaituhu lakafaro, andai aku jadikan dia orang kaya, andai aku berikan dia banyak harta, niscaya dia akan kufur kepadaku. Kemudian yang ketiga, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bis-saqam. Kata Allah, sebagian hambaku yang lainnya ada yang tidak cocok melainkan aku berikan dia penyakit.
Walau sahahtuhu lakafara. Andai aku jadikan dia sehat, maka niscaya dia akan kufur kepadaku. Kemudian yang keempat, Masya Allah, barakallah. Yang keempat kata Allah, wa min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bisihah. Sebagian hambaku yang lainnya kata Allah, ada yang tidak cocok melainkan aku jadikan dia sehat. Walau asqamtuhu lakafar. Andai aku jadikan dia sakit, andai aku berikan dia penyakit, maka niscaya dia akan kufur kepadaku. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini hadis merupakan sebuah hadis qudsi yang sumbernya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 4 poin. Poin pertama kata Allah, insyaallah ya di sini. Nah, ya. Poin pertama kata Allah, wahai Rasulullah, ada sebagian hambaku yang dia itu tidak cocok melainkan aku berikan harta kekayaan. Kalau aku berikan harta kekayaan, kalau aku jadikan dia kaya, maka dia akan bersyukur kepada aku. Kalau aku jadikan dia kaya, maka dia akan beribadah kepada aku. Kalau aku jadikan dia kaya, maka dia akan menggunakan hartanya untuk beribadah kepadaku. Masjid-masjid jadi karena dia. Pesantren-pesantren sejahtera karena hartanya. Dia gunakan hartanya untuk membangun masjid dan menolong orang-orang fakir. Oleh karenanya sengaja aku jadikan dia orang kaya. Wahai Rasulullah, walau afqartuhu lakafara. Karena aku tahu, andai aku jadikan dia orang fakir, andai aku jadikan dia miskin, maka dia tidak akan bersyukur kepada aku. Tidak mau ibadah, tidak mau ngaji, tidak mau datang ke masjid dan lain sebagainya, ya. Nah, itu yang pertama, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata sebagian orang itu ada yang tidak cocok melainkan Allah berikan harta, melainkan Allah jadikan orang kaya. Ya sudah, dicocoknya seperti itu. Jadi orang miskin itu tidak cocok. Kata siapa? Kata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua kata Allah, ya Rasulullah, sebagian hambaku yang lainnya ada yang tidak cocok melainkan aku jadikan dia miskin, aku jadikan dia fakir. Kenapa? Karena dia miskinlah dia mau beribadah kepadaku, karena dia miskinlah dia mau mendekatkan diri kepadaku. Puasanya rajin, tahajudnya rajin, ngajinya rajin. Kenapa? Dia merasa butuh kepadaku, kata Allah. Andai dia kaya wahai Rasulullah, maka sungguh dia tidak mau beribadah kepadaku. Andai dia kaya, dia akan berbuat zalim kepada orang-orang. Andai dia kaya, maka sungguh dia akan kufur kepadaku. Ya, itu yang kedua kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian hambaku kata Allah yang tidak cocok melainkan aku jadikan dia miskin, aku jadikan dia butuh, aku jadikan dia fakir. Oleh karenanya dia bersyukur kepadaku dan bisa beribadah kepadaku. Andai dia kaya, belum tentu. Andai dia kaya, maka barangkali dia tidak mau beribadah kepadaku. Di dalam hadis riwayat Tabrani ada sebuah kisah seperti ini. Ada seorang sahabat yang meminta kepada Nabi, wahai Nabi, tolong doakan aku kepada Allah agar aku bisa menjadi orang kaya. Karena ini sahabat miskin, Pak. Ini sahabat fakir. Dia minta doa kepada Nabi agar Nabi mendoakannya menjadi orang kaya. Apa kata Nabi? Lah, enggak. Engkau lebih baik seperti ini, jangan minta kaya. Engkau tidak pantas jadi orang kaya. Kemudian
Di hari berikutnya datang lagi kepada Nabi meminta doa. Wahai Nabi, tolong doakan saya kepada Allah agar saya jadi orang kaya. Kenapa? Karena kalau saya kaya, wahai Nabi, saya berjanji ibadah saya tidak akan berkurang dan saya akan gunakan harta saya untuk bersedekah di jalan Allah. Kata Nabi, lah, wahai sahabatku, gak usah. Engkau cocoknya seperti ini. Gak usah minta-minta harta, gak usah minta-minta kaya. Maka di hari berikutnya ini sahabat balik lagi, wahai Nabi, aku sungguh-sungguh tolong doakan kepada Allah agar aku memiliki banyak harta. Maka karena sudah 3 kali, kata Nabi, ya sudah, akan aku doakan kau kepada Allah agar kau menjadi orang kaya dan banyak harta. Kira-kira doa Nabi mustajab nggak, Bang? Mustajab, Masya Allah. Seketika itu Nabi berdoa, maka tidak lama kemudian Allah kabulkan doanya. Ini orang jadi orang yang begitu kaya dan banyak harta. Kalau kita lihat di sana ada sebuah lembah, dan di sana di lembah tersebut banyak sekali unta dan kambing, maka sungguh unta dan kambing dan seluruh hewan gembalaan yang berada di lembah itu semua milik orang tersebut karena saking kayanya. Akan tapi apa yang terjadi? Semakin bertambahnya harta, maka semakin kurang ibadahnya. Yang awalnya sholat 5 waktu ke masjid, maka ketika hartanya bertambah, maka sholat 5 waktunya berkurang, jadi cuma maghrib saja. Ketika hartanya bertambah lagi, berkurang lagi, jadi cuma Jumat saja. Ini kata Nabi, mana si fulan? Kok sekarang kelihatannya cuma sholat Jumat saja, sholat 5 waktu tidak pernah terlihat. Kata sahabatnya, wahai Nabi, sudah sibuk dengan harta bendanya, sudah sibuk dengan hewan-hewan peliharaannya, sudah sibuk dengan dunianya. Ya, semakin hartanya bertambah lagi, apa yang terjadi? Tidak sholat kecuali 1 tahun sekali, Idul Fitri saja. Di kita juga banyak kayak gitu ya. Ini namanya muslim musiman. jadi muslimnya itu ya setiap musim setahun sekali. Muslim musiman ya. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata betul kata Nabi, engkau ini tidak cocok jadi orang kaya. Engkau ini cocoknya fakir, wahai sahabatku. Engkau ini cocoknya miskin. Kenapa? Ketika engkau fakir, ketika engkau miskin, engkau merasa butuh kepada Allah. Engkau tidak pernah tinggal ibadah, sholatmu rajin, puasamu rajin, ngajimu rajin. Itu ketika engkau miskin. Tapi ketika engkau kaya, maka engkau lupa semua itu. Merasa sudah tidak butuh dengan Allah. Tidak pernah sholat ke masjid lagi, tidak pernah ngaji lagi, dan lain sebagainya. Maka betul kata Allah. Kata Allah, aku tahu betul apa yang cocok untuk hamba aku. Kalau yang cocok untuknya kemiskinan, aku jadikan dia miskin agar dia semakin dekat denganku. Kalau yang cocok kekayaan, aku jadikan dia kaya agar dia semakin bisa mendekatkan diri kepada aku. Ya, itu poin yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian apa poin yang ketiga? Kata Allah, wahai Rasulullah, yang ketiga, aku tahu sebagian umatku itu tidak cocok, melainkan aku berikan penyakit, Pak. Apabila aku berikan penyakit, ini hambaku luar biasa, dia ingat kepadaku, banyak berdoa kepadaku, banyak istighfar kepadaku, dia mau sholat, dia mau ngaji. Kenapa? Dia merasa ajalnya sudah dekat. Orang kalau ajalnya sudah dekat kan ingat Allah, Pak ya? Betul nggak? Makanya yang paling bagus itu sebelum meninggal kita sakit dulu, Pak. Ya, yang bagus sebelum meninggal kita sakit dulu. Kenapa? Biasanya orang sakit banyak istighfar. Orang sakit itu eling. Orang sakit itu ingat dengan dosa-dosanya yang dulu. Betul nggak? Masya Allah. Dikala sakitnya itu Allah ingin melihat hambanya beristighfar. Dikala sakitnya itu Allah ingin melihat hambanya kembali untuk mengingatnya, Pak. Maka di saat itu turunlah rahmat Allah dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Ketika bersih, maka kata Allah, Israel udah di WA belum ini orang? Israel
sekarang juga, mumpung dia ingat kepadaku, mumpung dosanya bersih, aku ingin hambaku mati dalam keadaan husnul. Masya Allah. Makanya kalau kita sekarang sakit, Pak, jangan pernah mengeluh. Kenapa? Hakikatnya Allah sedang sayang kepada kita, ingin kita mati dengan membawa husnul khotimah. Yang paling sedih kalau kita mati tiba-tiba, masih muda, masih sehat, tiba-tiba apa? Meninggal dunia. Kenapa? Karena orang sehat itu kan biasanya lupa sama Allah, betul nggak? Ya, namanya orang sehat, pengennya kan goes ke apa? Ke puncak, kemana lagi, ke laut. Betul nggak? Orang sehat, ya, angan-angannya banyak, pengen punya rumah lagi, pengen punya kendaraan lagi, pengen punya istri lagi, betul nggak? Tuh orang sehat. Hati-hati, hati-hati orang sehat. Pengen punya istri lagi sebelum kesampaian apa? Meninggal dunia. Hati-hati orang sehat, ya. Hati-hati anak muda. Kenapa? Al-mautu ya'ti baghtah. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Enggak yang tua dulu, enggak yang muda dulu, enggak yang muda dulu, enggak yang tua dulu. Biasanya yang tua duluan, yang muda belakangan, yang muda belakangan, yang tua duluan. Biasanya seperti itu. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali. Apa kata Allah? Kata Allah, sebagian hambaku tidak cocok, melainkan aku berikan dia penyakit. Ketika dia sudah mulai sakit, maka dia mau beribadah kepada aku. Dia mau kembali ke masjid, dia mau hadir pengajian, dia mau bikin pengajian. Andai aku jadikan sehat terus sampai akhir hayatnya, maka sampai akhir hayatnya dia akan terus lupa kepadaku. Sudah di masa mudanya dunia terus, politik terus, harta terus, bisnis terus, sampai hayatnya aku berikan dia kesehatan terus, wahai Rasulullah, dia akan terus lupa kepadaku. Tapi karena aku sayang kepada hambaku ini, aku tidak ingin hambaku ini terus memikirkan dunia. Aku tidak ingin hambaku ini terus bergelut dengan politik. Makanya di akhir hayatnya, di masa tuanya, aku berikan dia penyakit. Sedikit demi sedikit tubuhnya menjadi lemah. Sedikit demi sedikit anggota tubuhnya aku angkat, aku ambil kekuatannya. Diberikannya sakit oleh Allah sengaja. Allah tahu ini kalau sakit di akhir hayat dia akan kembali kepadaku. Aku rindu kepada hambaku ini. Masya Allah. Berarti Allah sedang rindu kepada Pak Haji. Jadi sekarang kalau yang masa tuanya ingat kepada Allah, yang masa tuanya sekarang mau kembali kepada Allah, itu tanda-tanda husnul khotimah. Amin. Tanda-tanda Allah cinta kepada kita, tanda Allah sayang kepada kita, tanda Allah ridho kepada kita. Allah tidak ingin kita mati dalam keadaan lupa kepada Allah. Makanya Allah tegur dengan penyakit-penyakit, dengan masalah-masalah dan lain sebagainya, agar kita kembali kepada Allah. Nah, jadi seperti itu kata Allah, aku ini tahu keadaan hambaku. Ada hambaku itu tidak cocok, melainkan aku berikan penyakit. Sengaja aku berikan penyakit agar dia kembali kepadaku. Masya Allah. Maka sekarang Pak, kalau yang sedang punya penyakit, sabar. Sekarang kalau yang punya penyakit, maka hibur diri. Bagaimana cara menghiburnya? Allah sedang sayang dan perhatian kepada saya. Masya Allah, ya. Maka kalau tua sehat terus, kita khawatir juga, Pak. Kenapa? Takutnya itu Allah ya cuek sama kita. Bodoh teuing lah geus kolot ge ku aing beres sehat terus sampai pokok. Bodoh amat. Ya, udah tua juga saya kasih sehat terus biar dia semakin lupa kepadaku. Sudah tua aku berikan harta terus, sudah tua aku sibukkan terus dengan dunia agar dia semakin lupa kepadaku. Maka khawatir kalau kita sehat terus, kalau kaya terus, kalau banyak, kalau tidak ada masalah terus, khawatir ya barangkali Allah sedang tidak suka kepada kita. Itu poin yang ketiga, Pak. Ada poin yang keempat. Apa poin yang keempat? Kata Allah, wahai Rasulullah, sebagian hambaku ada yang
tidak cocok, melainkan aku jadikan dia orang yang sehat, gak pernah sakit, Pak. Ya, padahal gak pernah olahraga, makannya apa aja, kemudian ngerokoknya kuat, sehari 3 kardus ngerokok. Gak kira-kira itu orang ngerokok, Masya Allah, 3 kardus. Tapi apa yang terjadi? Badannya sehat terus, suaranya nggak pernah serak. Wah, ya, badannya kuat. Kenapa? Allah tahu ini orang, ya, kalau diberikan kesehatan maka manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak buat orang. Selain dia bisa beribadah untuk diri sendiri, manfaatnya pun banyak buat orang. Makanya hidupnya sembarangan juga Allah kasih sehat. Masya Allah. Ya, karena itulah yang terbaik untuknya. Itulah yang terbaik untuk hamba-Ku, kata Allah. Andai asqamtuhu, aku jadikan dia sakit, niscaya dia akan kufur kepadaku. Kata Allah, ini orang kalau sehat ibadahnya luar biasa, tapi kalau sakit gak mau ibadah. Ya, kalau ini orang sakit gak ada yang azan, gak ada yang imam, gak ada yang gerakin pengajian. Makanya sengaja Allah berikan kesehatan terus. Ya, betul ya, banyak di sini ya. Masya Allah. Karena Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dari pemaparan hadis tersebut, dari 4 poin yang telah disebutkan oleh Allah, maka intinya satu, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Saat Allah memberikan kita penyakit, jangan berburuk sangka. Kenapa? Penyakit lebih baik untuk kita daripada sehat. Ketika Allah menjadikan rezeki kita sempit, jangan berburuk sangka kepada Allah, karena Allah tahu rezekimu sempit itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki harta yang banyak. Ketika kita punya masalah, jangan suuzon sama Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Allah tahu engkau diberikan masalah itu lebih baik bagimu daripada engkau tidak punya masalah. Husnuzon kepada Allah. Tidak ada satu amalan yang pahalanya melebihi amalan tersebut, melainkan 2, husnuzon billah dan husnuzon bi'ibadillah. Husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada sesama manusia. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hadis ini bisa jadi bekal keimanan kita. Untuk seterusnya kita yakin menjalani hidup. Untuk seterusnya kita bisa terus berhusnuzon kepada setiap garis takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita akan meneruskan kajian kita pada kitab Abi Syuja. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, Al-Fatihah li Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Habrul Ummah Syekh Ahmad bin Husain Al-Isbihani. Alhamdulillah. Syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian pada kitab Abi Syuja. Pembahasan kita masih sekitar tentang pembatalan wudu. Pembatalan wudu di dalam kitab Abi Syuja disebutkan ada 6. Kira-kira masih ingat gak Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Pertama apa? Keluarnya sesuatu dari 2 lubang, baik lubang depan ataupun lubang belakang, kecuali air mani. Yang kedua, tidur, ya, dan dengan posisi yang tidak kuat. Yang ketiga, hilangnya kesadaran, entah dengan sebab gila ataupun sebab pingsan. Yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan
dan perempuan. Baru 4 ya, baru 4. Sekarang kita akan membahas 2 yang berikutnya, yang kelima dan yang keenam. Apa pembatalan wudhu yang kelima dan yang keenam? Kita baca dulu yang kelima. Yang kelima adalah wa massu farjil adami bi batinil kaffi. Yang kelima daripada sesuatu yang dapat membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan atau dengan jari-jari telapak tangan. Kemudian yang keenam, wa massu halaqati duburihi alal jadid. Yang keenam yaitu menyentuh lubang kemaluan, ya, menyentuh lubang dubur dengan telapak tangan atau dengan jari-jari telapak tangan alal jadid menurut madhab Imam Syafi'i yang baru.